warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurinda Buda. Saya dari jurusan Budidaya Perikanan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang terkait dengan mata kuliah Manajemen Kualitas Air. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kondisi kualitas air pada budidaya ikan kerapu tikus Chromileptes eltifelis di Situbondo. Nah, latar belakang, budidaya ikan merupakan salah satu upaya untuk mengatasi penurunan produksi ikan hasil tangkapan. Prospek budidaya ikan sangat menjanjikan dan sangat diharapkan bisa menjadi solusi keterpurukan ekonomi masyarakat. Ikan kerapu tikus termasuk dalam famili Serranidae, dan juga ikan kerapu tikus merupakan salah satu komoditas perikanan yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi baik di pasar lokal maupun di pasar internasional. Harga jual ikan kerapu tikus itu dapat mencapai 200 sampai 400 untuk setiap kilogramnya di pasar lokal. Tinggi nilai jual ikan kerapu tikus di pasar komoditas ikan mengakibatkan peningkatan permintaan akan komoditas ikan ini. Oleh karenanya, budidaya ikan kerapu tikus sangat potensial untuk dikembangkan di sebagian besar wilayah pesisir di Indonesia. Kondisi kualitas air mempunyai peran yang sangat penting bagi kebersihan budidaya ikan kerapu tikus. Air berfungsi sebagai media hidup bagi ikan bayi yang baik, sebagai media internal maupun eksternal. Nah, di sini ada klasifikasi dan morfologi bagi ikan kerapu. Menurut Weber dan Beaufort 1940 dalam evaluasi et al. 2001, ikan kerapu tikus Chromileptes eltifelis diklasifikasikan sebagai berikut: Filum Chordata, subfilum Vertebrata, kelas Osteichthyes, subkelas Actinopterygii, ordo Percomorphi, subordo Perchoidea, famili Serranidae, genus Chromileptes dan spesies Chromileptes eltifelis. Nah, selanjutnya menurut Cordy 2001, ikan kerapu tikus Chromileptes eltifelis bertubuh agak pipih dan kulitnya itu berwarna keabu-abuan, dan juga memiliki bintik-bintik kehitaman di seluruh permukaan tubuh. Dan juga kepalanya itu berukuran kecil dengan menoncong agak meruncing karena kepala yang mirip bebek dan menoncong yang meruncing mempunyai moncong tikus, maka jenis ini populer dengan sebutan kerapu bebek atau kerapu tikus. Ikan kerapu tikus juga digolongkan sebagai ikan konsumsi bila bobot tubuhnya itu telah mencapai 0,5 sampai 2 kg per ekor. Nah, di sini ada contoh gambar pada ikan kerapu tikus. Dan juga di sini ada contoh gambar budidaya ikan kerapu tikus. Nah, di sini ada banyak para nelayan yang sudah pemanenan pada ikan kerapu tikus. Ini ada gambar saat pemanenan pada ikan kerapu tikus. Dan selanjutnya di sini ada analisis kualitas air pada ikan kerapu tikus. Nah, analisis parameter fisika air pada pemeliharaan induk kerapu tikus itu terdapat pada tabel yang pertama. Tabel yang pertama ini parameter fisika air pada pemeliharaan induk kerapu tikus, memiliki parameter bau, warna, dan suhu, dan juga memiliki kolom ada dua kelompok. Dan yang pertama itu memiliki ada 3 minggu, mempunyai 3 minggu. Yang pertama, di minggu yang pertama ini
tidak memiliki bau, dan warnanya itu jernih dan memiliki suhu 27,6 sampai 30,0 derajat Celcius. Dan di minggu keduanya itu tidak memiliki bau, jernih dan memiliki suhu 27,4 sampai 28,9 derajat Celcius. Dan di minggu ketiga itu tidak memiliki bau, jernih airnya dan memiliki suhu 26,1 sampai 27,9 derajat Celcius. Dan di kolom yang kedua ini, di minggu pertama ini tidak memiliki bau, warnanya jernih dan memiliki suhu 26,6 sampai 29,5 derajat Celcius. Dan di minggu kedua tidak memiliki bau, warnanya jernih dan memiliki suhu 27,5 sampai 28,2 derajat Celcius. Dan di minggu ketiganya ini tidak memiliki bau, warnanya jernih dan memiliki suhu 26,8 sampai 27,9 derajat Celcius. Nah, itu ya di minggu pertama sampai di minggu ketiga. Dan selanjutnya ini di tabel yang kedua ini parameter fisika air pembenihan kerapu tikus. Sama juga seperti yang tadi, parameternya itu memiliki bau, warna dan suhu, dan juga memiliki dua kelompok pembenihan. Dan di pembenihan yang pertama ini ada memiliki beberapa minggu, yaitu ada 3 minggu. Di minggu pertama ini tidak memiliki bau, warnanya hijau dan memiliki suhu 27,8 sampai 28,9 derajat Celcius. Itu di minggu yang pertama ya. Dan di minggu yang kedua ini tidak memiliki bau, warnanya hijau dan memiliki suhu 27,5 sampai 27,9 derajat Celcius. Sedangkan di minggu yang ketiga tidak memiliki bau, warnanya hijau, memiliki suhu 26,7 sampai 28,9 derajat Celcius. Dan di kolom pembenihan yang kedua ini, di minggu pertamanya tidak memiliki bau, warnanya hijau, memiliki suhu 27,8 sampai 29,3 derajat Celcius. Dan di minggu ketiga baunya itu tidak bau, warnanya hijau dan memiliki suhu 27,3 sampai 28,4 derajat Celcius. Dan di minggu terakhir, di minggu ketiganya itu tidak memiliki bau, warnanya hijau dan memiliki suhu 26,8 sampai 29,0 derajat Celcius. Dan selanjutnya ini tabel yang ketiga parameter kimia air pada pemeliharaan induk kerapu tikus. Di tabel yang ketiga ini memiliki parameter salinitas PPT, DO ppm, NH dan NO ppm, alkalinitas ppm, pH. Dan di sini juga memiliki kolom pemeliharaan induk. Di minggu pertamanya itu memiliki salinitas 35 dan di minggu keduanya itu 27 dan di minggu ketiga 34. Dan DO-nya itu 3,9 di minggu pertama dan di minggu keduanya itu 3,6, sedangkan di minggu yang ketiga terdapat 3,4. Dan NH ppm-nya itu kurang dari 0,001 dan di minggu keduanya itu 0,036 dan di minggu ketiga itu 0,22. Sedangkan NO
ppm-nya itu 0,0075 dan minggu keduanya 0,013 dan 0,016 di minggu ketiganya. Dan alkalinitas alkalinitas ppm-nya itu di minggu pertama 120 dan di minggu kedua 112 dan di minggu ketiga tidak memiliki. Nah, dan pH-nya itu memiliki 8 di minggu pertama 8,15 dan minggu kedua 8,12 dan di minggu ketiga 7,94. Dan di kolom pemeliharaan induk yang kedua juga itu di minggu pertamanya salinitasnya itu 35 di minggu pertama dan di minggu kedua 29 dan di minggu ketiga 35 dan DO-nya itu 3,3 di minggu pertama dan di minggu kedua 3,8 dan minggu ketiga 3,6 dan NH-nya itu tidak kurang dari 0,001 0,002 di minggu kedua, 0,219 di minggu ketiga dan NO-nya itu 0,085 dan minggu kedua 0,015 dan yang minggu ketiga 0,019. Dan juga alkalinitasnya itu di minggu pertama 114 dan di minggu kedua 110 dan di minggu ketiga tidak memiliki alkalinitas dan pH-nya itu memiliki 8,18 dan di minggu kedua 8,11 dan di minggu ketiganya itu 8,02. Selanjutnya sama juga seperti yang tadi, di tabel yang keempat parameter kimia air pada pembenihan Keraputikus. Oke, manajemen kualitas air. Selanjutnya, kualitas pada air sangatlah penting diperhatikan karena air yang bersih sangat mempengaruhi pertumbuhan ikan yang akan dibudidayakan. Maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu sumber air bukan berasal dari sungai yang digunakan untuk pembuangan limbah industri. Nah, dan yang kedua itu sumber air bukan berasal dari comberan karena air dari comberan itu umumnya mengandung kuman-kuman dan menimbulkan penyakit yang dapat menyerang pada ikan. Dan yang ketiga itu sumber air belum terpopulasi oleh bahan-bahan yang berbahaya. Dan selanjutnya yaitu kesimpulan, budidaya ikan merupakan salah satu upaya untuk mengatasi penurunan produksi ikan hasil tangkapan. Prospek budidaya ikan sangat menjanjikan dan diharapkan karena bisa menjadi solusi keterpurukan ekonomi masyarakat. Untuk itu, pemantauan dan pengolahan kualitas air sangat perlu dalam budidaya ikan. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.